Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran online kita yang kemarin. Kemarin Bapak sudah sudah memberikan pembelajaran lewat video di perpustakaan Bapak lagi ngajar tuh. Sekarang Bapak berada di tempat yang lain, di tempat di sekolahan lain sebenarnya. Pak ini tadi berangkat ke sekolah, ada sekolahan Bapak masuk aja gitu. Ternyata pas lihat bukan SMPT Andur gitu. Pantesan gurunya nggak ada yang kenal. Aduh, Iya, SD Jarum 04 ini ya. Bapak nyasar ke sini nih. Udah langsung aja kita belajar aja hari ini lah ya. Sekarang Bapak akan belajar tentang pentingnya daerah atau pentingnya daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kalian perhatikan peta nih, ada peta nih. Kelihatan? Iya, ini peta negara mana nih? Benar, peta negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, berjuta pulau-pulau, banyak sekali. Lalu kita bahas arti penting daerah tempat tinggal dalam kerangka negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sentralisasi. Ya. Artinya apa? Sentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jadi kita terpusat pada satu pemerintahan negara Republik Indonesia dari Aceh, dari Papua itu desentralisasi menjadi pemerintahan pusat, berpusat kepada satu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Lalu ada yang kedua ada desentralisasi, adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Pemerintah pusat nggak mungkin bekerja sendiri, bolak-balik mondar-mandir dari sini ke sana, dari sana ke sini, dari Papua ke Aceh, dari Aceh ke Papua, dari Kalimantan ke Timur, dari Timur. Jauh, capek ya, makanya dia menggunakan yang namanya desentralisasi dari pusat ke daerah. Supaya apa? Supaya pembangunan kita menjadi merata. Ya. Yang ketiga, dikarenakan tadi dari pulau-pulau dan demi berlangsungnya dan menjaga penyelenggaraan tertib pemerintahan yang baik dan efisien, maka Indonesia menganut sistem desentralisasi dengan gaya otonomi daerah. Ya, kita berbeda dengan dari negara-negara lain, mungkin kita sistem otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga yang keempat ada yang namanya otonomi daerah, dilaksanakan guna daerah dapat melakukan pembangunan dalam setiap sektor melalui pemerintahan daerahnya dan mengelola SDA dan SDM yang ada. Jadi dengan otonomi daerah tersebut maka pemerintahan akan berlangsung dengan baik, dengan merata, dengan sempurna. Jadi pemerintah nggak capek sendiri di atas, ya, menyerahkan kekuasaannya kepada gubernur kepada bupati kepada camat, dan dibagi-bagi lagi nantinya. Itu disebut dengan otonomi daerah. Jadi setiap daerah berhak menentukan rumah tangganya sendiri. Misalkan kayak di Jogja, itu ada sebuah negara, tapi kok ada keratonnya juga di Jogja. Nah, itu otonomi daerah. Lalu di Aceh juga sama seperti itu, daerah istimewa Aceh atau daerah istimewa Yogyakarta, atau kalau di DKI itu daerah kota istimewa, itu lebih luas lagi cakupannya. Nah, next, hak yang dimiliki pemerintah daerah. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Jadi meskipun kita punya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah berhak mengurusi sendiri urusan pemerintahannya. Memilih pemimpin daerah. Nah, nanti juga kan ada pemilihan tuh. Dari mulai gubernur, bupati, camat, macam-macam mungkin dipilih ya. Kepala desa, lurah dan sebagainya itu dipilih. Ya, mereka mengatur siapa kepalanya di situ. Lalu mengelola aparatur daerah. Nah, daerah bisa mengelola sendiri aparatur daerahnya. Lalu mengelola kekayaan daerah. Jadi daerah memiliki kewenangan untuk mengelola apa yang ada di dalam atau potensi yang ada di daerahnya tersebut. Lalu yang kelima, memungut pajak dan retribusi daerah. Ya. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya yang ada di daerah. Misalkan kayak di Bekasi ini banyak PT-PT ya. Makanya hasil yang diperoleh dari pendapatan per kapita Kabupaten Bekasi itu cukup besar, karena kita daerah-daerah industri, banyak PT-PT, pabrik-pabrik dan sebagainya. Yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Ya.
Yang kedelapan, mendapatkan hak lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu apa sih? Nah, selain tadi ada hak, ada juga kewajiban. Kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Harus dijaga. Daerah juga wajib menjaga itu. Ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Jadi, mereka juga berhak menentukan kualitas kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Harus demokrasi, karena negara kita negara demokrasi, memilih pemimpin berdasarkan hasil demokrasi, menentukan keputusan berdasarkan hasil demokrasi. Lalu yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Keenam, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan lain-lain. Nanti kalian tinggal baca saja ya di sini. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.